Hello agripreneurs, mau tahu gimana caranya bisa dapat benih kakao unggul? Nah, buat kamu yang pengen penjelasan detail sumber benih kakao unggul dari ahlinya, simak video ini sampai habis ya. Dan kalau kamu tertarik informasi berkualitas seputar dunia agribisnis, jangan lupa subscribe channel ini. Sebelumnya kita pernah bahas pembangunan sumber benih dan juga komponen biayanya. Kalau sekarang ini, kita mau ngulik nih lebih dalam penjelasan teknis sumber benih unggul IKRI 06H. Apa aja sih keunggulan tetua jantan dan betinanya? Lalu, gimana hasil persilangan keduanya? Apa lebih unggul dari tetuanya? Dan bisa lebih unggul dari varietas lainnya? Nah, di sini, pemulia tanaman dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, Bayu Setiawan SPMSC, akan memberi pencerahan buat agripreneurs semua. Baik, selamat siang. Di sini kita sedang berada di kebun kakao, khususnya di kebun induk atau kebun benih penghasil benih unggul bermutu dari tanaman kakao. Di sini merupakan tanaman kakao kebun induk dengan varietas hibrida IKRI 06H. IKRI 06H merupakan hibrida yang dihasilkan oleh Puslit Koka, yang merupakan salah satu hibrida dari kakao yang memiliki potensi produksi cukup tinggi, sekitar 2-2,5 ton per hektar per tahun, dengan ketahanan hama penyakit utama, khususnya VSD yang cukup bagus. Kenapa diperlukan kebun induk seperti ini? Kebun induk ini dibuat atau disusun dengan tujuan untuk memudahkan petani atau pekebun kakao mendapatkan benih unggul bermutu, terutama untuk tanaman kakao. Kenapa diperlukan benih unggul bermutu tadi? Karena dengan benih unggul bermutu, petani dapat mengoptimalkan produksi kakao mereka. Kebun induk ini merupakan terdiri dari komposisi beberapa klon. Khususnya contohnya untuk kebun induk ini komposisinya adalah kebun induk biklonal IKRI 06H dengan komposisi Sulawesi 1 dan TSH 858 dengan komposisi atau dengan perbandingan Sulawesi 1 satu bagian dibandingkan dengan TSH 858 2 bagian. Untuk kebun induk, sumber bahan tanamnya atau sumber bibitnya tidak berasal dari sembarangan. Jadi bibitnya ini berasal dari pemulia atau mendapat sertifikasi dari pemulia, istilahnya disebut dengan breeder seed. Dan ini sebelum ditanam, ini memang harus dipastikan dulu kemurniannya oleh pemulia dan mendapatkan sertifikasi dari pemulia, khususnya pemulia kakao. Keunggulan dari menggunakan benih yang sudah disertifikasi dari pemulia, yang pertama adalah jelas kemurniannya. Kemurniannya sudah dipastikan benar-benar murni oleh pemulia, dan entrestnya berasal dari istilahnya mother boom atau tanaman induk yang sudah dipastikan kemurniannya 100% oleh pemulia. Kemudian yang kedua, dari spek standar mutu benihnya, standar mutu benih yang disiapkan oleh pemulia yang berupa breeder seed atau bibit yang disertifikasi oleh pemulia, yaitu mutunya memenuhi standar mutu dari Capman nomor 25 tahun 2017, seperti tinggi minimalnya, jumlah daunnya, kemudian lilit batangnya, dan juga kesehatan terhadap hama dan penyakitnya, sehingga ketika ditanam di lapangan akan tumbuh dengan baik, kemudian tingkat kemurniannya juga cukup tinggi. Baik, kalau untuk IKRI 06H ini keunggulannya kita tekankan pada produksinya, karena di sini kita menggunakan proporsi TSH 858. Kita tahu TSH 858 itu merupakan klon yang memiliki buah besar atau yang produksi besar, tetapi memiliki kelemahan ketahanan VSD, sehingga ketahanan VSD tersebut didonorkan dari tanaman Sulawesi 1. Jadi keturunan dari Sulawesi 1 dan TSH 858 yang berupa IKRI 06 itu memiliki produksi yang tinggi, ketahanan terhadap VSD, dan juga cocok untuk daerah yang basah juga, daerah yang basah khususnya. Baik, ciri-ciri untuk tanaman Sulawesi 1 itu dari flushnya atau flush atau daun mudanya itu warnanya merah cerah. Itu pertama. Kemudian yang kedua, dari bentuk daun itu bentuk daun namanya obovet. Obovet itu
bagian lebar dari daun itu berada di hampir ujung atau pucuk daun. Kemudian itu dari daunnya, dan kemudian ketika kita raba, daunnya akan terasa halus. Kemudian kalau dilihat dari buahnya, buah Sulawesi 1 itu bentuknya elips dengan warna merah tua. Kemudian kalau diraba halus, kalau dilihat secara sekilas dia mengkilap bentuk buahnya, mengkilap permukaan buahnya. Kemudian kalau dilihat dari percabangannya, dia agak vertikal. Kemudian dari ukuran buahnya memang tidak terlalu besar, tetapi dia memiliki ketahanan terhadap VSD. Artinya ketika Sulawesi 1 ditanam di daerah yang endemik VSD atau penyakit pembuluh kayu, dia akan paling bertahan dibandingkan dengan klon-klon yang lainnya. Yang TSH itu warna buahnya sama, merah, tetapi dia lebih bulat, agak besar, lebih besar ukuran buahnya. Kemudian warnanya merah muda, hampir merah muda. Kemudian ada sedikit kehijauan. Kemudian kalau diraba agak sedikit kasar buahnya. Kemudian dari daunnya dia elips atau membulat. Bagian elips itu artinya membulat, itu bagian lebarnya berada di tengah. Kemudian kalau dilihat secara sepintas dia agak bertekstur dibandingkan dengan Sulawesi 1. Dan keunggulan dari TSH 858 ini adalah produktivitasnya. Produktivitasnya cukup tinggi, bisa 2 sampai 2,75 ton per hektar per tahun dengan keunggulan tahan busuk buah. Tetapi memang kelemahan dari TSH 858 adalah rentan terhadap VSD. Sehingga untuk kebun induk ini memang diperlukan Sulawesi 1 untuk donor ketahanan terhadap VSD. Kalau keturunannya, IKRI 06H bervariasi karena kita tahu bahwa bibit atau bahan tanam yang berasal dari hibrida itu merupakan perpaduan dari tetua jantan dan tetua betinanya. Dalam hal ini Sulawesi 1 dan TSH 858, sehingga keragaan dari keturunannya kebanyakan memang karena induknya berwarna merah semuanya, proporsi warna merah buahnya lebih besar daripada proporsi buah hijaunya. Kemudian dari keragaan buahnya mirip TSH tetapi lebih halus permukaannya dan ukuran buahnya lebih besar. Kemudian dari produksinya kisarannya 2 sampai 2,5 ton per hektar per tahun dengan populasi tanaman 1.100 per hektar atau dengan jarak tanam 3x3 dengan ketahanan terhadap VSD dan busuk buah. Sangat jelas kan ya pemaparannya tadi? Moga aja pembahasan sumber benih kakao ini bisa bermanfaat buat kamu. Jangan lupa kasih like dan share videonya ke temanmu. Jumpa kembali di video selanjutnya.